Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah manajemen strategi akan mempresentasikan hasil progres tugas besar kami dari bab 1 sampai bab 6. Kami kelompok 6 beranggotaan saya, Noval Maulana Ramdhani, ada Anas Muammar, ada Humaimatul Ignasia, ada Muhammad Zaki, ada Najla Aurelia, ada Surati, dan terakhir ada Syakira Laura. Boleh teman-teman bagiannya dibacakan. Oke, jadi profil perusahaan dari PT Saratoga Investama Sedaya ini didirikan pada tahun 1997. eh, Perusahaan yang investasi aktif terkemuka di Indonesia. Saratoga berperan aktif dalam mengelola perusahaan investasi dan berinvestasi di perusahaan yang inovatif serta memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Asia Tenggara. Perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengidentifikasi, mengembangkan, serta menciptakan nilai dari perusahaan-perusahaan di mana yang mereka berinvestasi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada visi misi dan tujuan jangka panjang. Untuk visinya, Saratoga Investama ini terus menjadi perusahaan investasi yang aktif, terdepan, dan menjadi mitra pilihan bagi investor lokal dan asing yang ingin beradaptasi pada dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terus misinya ini melakukan investasi yang strategis kepada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, memberikan dukungan manajerial yang kuat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Lalu tujuan jangka panjangnya untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham melalui investasi strategis di sektor sektor utama seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, dan layanan kesehatan. Oke, boleh lanjut. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang eh, audit lingkungan secara eksternal. Yang pertama itu ada politik, lingkungan politik juga yang stabil di Indonesia mendukung iklim investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Namun, perusahaan tetap harus waspada terhadap perubahan regulasi pemerintah. Saratoga berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan. Terus selanjutnya ada eh, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan peluang bagi Satoga untuk berinvestasi di sektor strategis seperti infrastruktur dan konsumer. Meskipun menghadapi tantangan seperti inflasi, perusahaan Saratoga berhasil menjaga kinerja portofolionya melalui diversifikasi dan manajemen risiko. Terus selanjutnya ada secara sosial, Saratoga aktif dalam program CSR, mendukung pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, fokus pada ISG, membantu meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun hubungan baik dengan komunitas lokal. Terus selanjutnya ada teknologi. Inovasi teknologi seperti Big Data dan AI meningkatkan efisiensi operasional Saratoga. Adopsi teknologi digital memperluas jangkauan pasar, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan investor. Selanjutnya ada lingkungan. Saratoga mempertimbangkan isu berkelanjutan seperti perubahan iklim dalam strategi investasinya, investasi pada energi terbarukan, dan menerapkan prinsip ESG membantu meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada legal, kepatuhan terhadap regulasi OJK, BAI, serta ketenagaan penting untuk menjaga legitimasi operasional Saratoga. Perusahaan juga memperhatikan isu privasi data dan perlindungan konsumen untuk memitigasi resiko hukum serta membangun kepercayaan publik. Okay, next. Yang selanjutnya adalah five force factors. Nah, di sini tuh ada 5 faktor. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Hambatan masuk tinggi, namun digitalisasi meningkatkan potensi pesaing baru. Nah, industri investasi
modal besar dan keahlian khusus, sehingga hambatan masuk bagi pendatang baru cukup tinggi. Namun, dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform investasi digital, ancaman ini dapat meningkat jika perusahaan tidak terus berinovasi. Yang kedua, daya tawar pemasok. Daya tawar rendah saat sumber dana banyak meningkat bila akses terbatas. Nah, dalam konteks PT Saratoga Investama Sedaya, pemasok dapat berupa sumber pendanaan atau peluang investasi. Jika terdapat banyak sumber pendanaan dan peluang investasi yang tersedia, daya tawar pemasok cenderung rendah. Sebaliknya, jika sumber-sumber tersebut terbatas, daya tawar pemasok meningkat yang dapat mempengaruhi biaya dan strategi investasi perusahaan. Faktor yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Ekspektasi tinggi atas kinerja dan transparansi perlu dikelola dengan baik. Pembeli dalam industri ini adalah para investor dan pemegang saham. Mereka memiliki ekspektasi terhadap kinerja investasi dan transparansi informasi. Jika PT Saratoga Investama Sedaya mampu memberikan hasil investasi yang baik dan komunikasi yang transparan, daya tawar pembeli dapat dikelola dengan efektif. Faktor yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Instrumen lain menarik jika lebih menguntungkan atau berisiko rendah. Nah, produk dalam industri investasi bisa berupa instrumen investasi lain seperti properti, emas, atau mata uang kripto. Jika alternatif investasi tersebut menawarkan pengembalian yang lebih menarik atau risiko yang lebih rendah, investor mungkin beralih, sehingga meningkatkan ancaman produk pengganti bagi PT Saratoga Investama. Faktor yang kelima adalah persaingan antar perusahaan. Kompetisi ketat, keunggulan strategi, dan jaringan jadi kunci bersaing. Industri investasi di Indonesia cukup kompetitif dengan kehadiran berbagai perusahaan investasi dan modal Ventura. PT Saratoga perlu memiliki keunggulan kompetitif, seperti rekam jejak yang solid, jaringan luas, dan kemampuan dalam mengidentifikasi peluang investasi potensial untuk mempertahankan posisinya di pasar. Oke, selanjutnya hasil audit lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada aspek politik. Situasi politik Indonesia yang cukup stabil memberikan fondasi yang kuat bagi Saratoga untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis investasinya dalam jangka panjang. Tapi potensi-potensi ini bisa menyebabkan perubahan kebijakan seperti aturan investasi asing atau pajak tetap perlu diwaspadai karena bisa berdampak langsung pada strategi perusahaan. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus positif menjadi peluang besar bagi Saratoga untuk memperluas portofolionya, khususnya di sektor-sektor strategis. Meski begitu, tantangan seperti inflasi, fluktuasi, dan nilai tukar tetap menjadi perhatian Saratoga Saratoga juga harus menghadapi strategi-strategi dengan strategi diversifikasi dan manajemen risiko yang matang. Selanjutnya ada aspek sosial. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia terhadap isu-isu sosial dan ESG mendorong Saratoga untuk aktif dalam program tanggung jawab sosial. Fokus mereka ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pelatihan keterampilan masyarakat. Selain berdampak positif bagi lingkungan sosial, hal ini juga dapat memperkuat citra dan reputasi dari Saratoga itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada aspek teknologi, perkembangan teknologi seperti big data, lalu ada AI dan juga platform digital memberikan banyak manfaat bagi Saratoga. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membuat hubungan dengan pemangku kepentingan menjadi lebih transparan dan terbuka. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan juga terbatasnya sumber daya alam membuat Saratoga itu perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi mereka. Dengan melihat tren bisnis hijau, Saratoga bisa memanfaatkan peluang investasi di sektor energi terbarukan dan praktik bisnis berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada aspek legal. Perusahaan juga harus mengikuti regulasi yang terus berkembang dari OJK, BI, dan instansi lainnya. Peraturan tentang perlindungan konsumen, data pribadi, dan juga ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Kepatuhan ini penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan membangun kepercayaan jangka panjang dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya ini ada competitive profile matrix dari PT Saratoga Investama Sedaya. Untuk mengetahui hal ini tuh dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat posisi PT Saratoga dibandingkan dengan pesaingnya. Dilakukan analisis menggunakan CPM. Nah, dalam analisis ini tuh saya memakai dua perusahaan untuk membandingkan posisi Saratoga, yaitu ada
perusahaan BPII, Batavia Prosperindo Internasional, dan juga perusahaan Asmore Asset Management Indonesia. Ketiganya ini sama-sama bergerak di bidang investasi, tetapi fokus bisnis mereka itu sedikit berbeda. Nah, Saratoga ini tuh lebih fokus ke investasi langsung di sektor-sektor seperti infrastruktur, konsumen, dan juga sumber daya alam. Sementara BPII dan Amor lebih menekankan pada pengelolaan aset dan juga investasi pasar modal. Nah, cara menentukan skor CPM adalah menentukan bobot berdasarkan seberapa penting faktor itu di industri investasi. Misalnya, kinerja keuangan lebih penting dari inovasi. Berarti bobot kinerja keuangan lebih besar dari inovasi. Nah, rating itu diberikan dari 1 sampai 4. 1 itu artinya lemah dan 4 itu artinya bagus. Untuk menghitung skor, kita tinggal mengalihkan bobot dengan rating. Setelah itu, semua skor dijumlahkan untuk dapat skor tiap perusahaan. Nah, hasil CPM PT Saratoga ini mendapatkan skor 3,85, tertinggi di antara dari dua perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan kalau si Saratoga ini punya daya saing yang kuat, terutama dalam kinerja keuangan, diversifikasi portofolio, dan juga reputasi dan kredibilitas. Sementara Amor mendapatkan skor 3,25 dan unggul dalam aspek inovasi dan juga teknologi. Dan BPII mendapat skor paling rendah, yaitu 3,10. Performa BPI ini masih di bawah Saratoga dan juga Amor. Nah, kesimpulannya Saratoga ini mempunyai posisi yang paling kompetitif di antara kedua perusahaan yaitu BPI dan Amor. Tetapi agar tetap unggul ke depannya, Saratoga perlu memperkuat aspek inovasi dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah audit lingkungan internal. Nah, yang pertama itu ada manajemen. PT Saratoga ini menerapkan prinsip pengelolaan yang hati-hati dengan memanfaatkan utang secara optimal untuk mendukung investasi mereka. Nah, fokus mereka itu pada efisiensi pengelolaan aset agar tetap untung dalam jangka panjang. Saratoga juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang mereka danai, supaya nilai bisnis mereka itu terus meningkat. Nah, dari sisi SDM, Saratoga memastikan tim manajemen tiap perusahaan punya pengalaman dan keahlian yang baik. Dan itu Saratoga juga mempunyai strategi branding untuk dijalankan untuk membangun citra sebagai investor yang terpercaya. Nah, selanjutnya itu ada marketing. Untuk pemasaran, Saratoga ini membangun citra sebagai investor strategis yang andal. Mereka ini menunjukkan kalau rekam jejak mereka itu kuat dan memilih dan mengembangkan perusahaan dengan potensi besar. Komunikasi mereka juga baik dengan para investor dan pandangan publik juga terus mereka jaga lewat laporan, presentasi, dan juga media-media mereka. Saratoga juga aktif di media digital seperti website dan media sosial agar informasi mereka bisa diakses lebih luas. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk produksi atau operasi. Jadi perusahaan Saratoga ini adalah perusahaan investasi termuka di Indonesia yang berfokus pada sektor-sektor strategis termasuk jasa keuangan, kesehatan, teknologi digital, dan barang konsumsi. Nah, adapun investasi yang dilakukan oleh Saratoga ini, yang pertama dia berinvestasi ke Merdeka Gold Copper, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkembangan emas dan tambang. Terus yang kedua itu di Prima Hospital dan MGM Bosco Logistik, di mana ini itu perusahaan yang berada di sektor kesehatan melalui Prima Hospital. Terus ada di startup teknologi. Jadi di startup teknologi ini itu Saratoga berinvestasi di sektor teknologi digital dengan mendukung startup seperti Julo yang bergerak di bidang vintage. Terus ada penelitian dan pengembangan atau R&D. Jadi perusahaan Saratoga ini itu fokus pada pengembangan proyek yang secara menyeluruh termasuk investasi, perancangan, dan pelaksanaan. Jadi perusahaan ini itu juga berkomitmen untuk keinginan dan inovasi dalam sektor jasa keuangan, teknologi digital, dan konsumsi barang. Terus ada sistem informasi manajemen. Perusahaan Saratoga ini berfokus pada pengolahan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Perusahaan ini menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, analisis pasar, dan pengembangan produk. Dengan sistem yang terintegrasi, Saratoga dapat memantau kinerja investasi, mengelola risiko, dan beradaptasi dengan pengelolaan perubahan pasar secara lebih efektif.
Next, analisis rantai nilai. Untuk bagian analisis rantai nilai, dalam proses ini perusahaan mengambil dan menganalisis setiap tahapan operasionalnya, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga layanan purna jual. Aktivitas ini dalam rantainya meliputi logistik masuk hingga logistik keluar, serta layanan pelanggan. Sementara itu, aktivitas pendukung mencakup infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, hingga pengadaan. Dengan memahami setiap aspek dalam rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional hingga mengurangi biaya. Optimalisasi rantai nilai juga dapat membantu perusahaan dalam membangun strategi diferensiasi dan keunggulan biaya sehingga mampu bersaing lebih efektif di pasar. Dalam konteks PT Saratoga, analisis rantai nilai digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui aktivitas investasinya. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan menganalisis neraca dari PT Saratoga. Jadi di sini udah ada tabel dari neraca keuangan PT Saratoga. Yang pertama kita menganalisis aset. Jadi di PT Saratoga ini total aset, kas dan setara kas meningkat. Terus investasi dalam saham menurun dari tahun 2021 ke 2023. Terus aset lain itu juga mengalami penurunan dari 1,390 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,272 di tahun 2003. Terus analisis kewajiban itu, total kewajiban, pinjaman itu mengalami penurunan. Tetapi di kewajiban lain itu menunjukkan fluktuasi yang meningkat pada tahun 2002, tetapi pada tahun 2023 itu mengalami penurunan. Terus yang ketiga, analisis ekuitas. Jadi di total ekuitas menurun, terus ekuitas bersih itu juga menurun, terus tetapi di kepentingan non pengendali menunjukkan bahwa ada fluktuasi yang kecil. Tapi pada tahun 2023 itu terdapat peningkatan yang menunjukkan bahwa ada entitas lain yang memungkinkan berinvestasi memiliki kepentingan untuk perusahaan. Terus yang keempat ada analisis rasio keuangan. Jadi rasio kewajiban terhadap aset menurun dari 0,08 pada tahun 2021 menjadi 0,04 pada 2023. Nah, ini itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin kurang bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Terus rasio kewajiban terhadap ekuitas juga menurun dari 0,09 menjadi 0,04, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang lebih sehat dengan lebih banyak ekuitas dibandingkan utang. Terus rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan tren yang sama, mencerminkan pengurangan utang dan peningkatan posisi ekuitas. Nah, jadi secara keseluruhan, analisis neraca ini itu menunjukkan bahwa perusahaan ini itu mengalami penurunan total aset dan ekuitas, tetapi juga berhasil mengurangi kewajiban secara signifikan meskipun ada tantangan dalam hal profitabilitas yang tercermin dalam laporan laba rugi pengelolaan utang yang lebih baik dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Perusahaan perlu berfokus pada strategi untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola investasi agar dapat memulihkan nilai ekuitas dan asetnya. Next. Kemudian kita akan menganalisis laporan laba rugi dari PT Saratoga. Jadi di sini ada tabel Saratoga dalam laporan laba rugi. Di sini kita dapat menganalisis yang pertama itu ada pendapatan. Jadi pendapatan ini itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 26,0,1 miliar pada 2001 menjadi 6,31 miliar di tahun 2022. Nah, kemudian di sini itu terdapat kerugian sebesar 10,971 miliar pada tahun 2023. Terus yang kedua ada di beban atau expenses. Beban perusahaan ini itu meningkat dari 365 miliar pada tahun 2021 menjadi 442 miliar pada tahun 2022. Tapi kemudian menurun menjadi 338 miliar pada tahun 2023.
Terus yang ketiga ada laba sebelum pajak penghasilan. Sebelum pajak penghasilan ini menunjukkan tren bahwa pada tahun 2021 perusahaan mencatat laba sebesar 25,69, tapi pada tahun 2023 perusahaan mengalami kerugian sebesar 11,309 miliar. Terus secara keseluruhan dalam analisis laporan laba rugi ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dalam pendapatan dan laba serta mencatat kerugian yang sebesar pada tahun 2023. Nah, ini itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menganalisis pendapatan dan mengelola biaya, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi operasional dan pemasaran untuk mengatasi penurunan ini dan memulihkan kinerja keuangan untuk di masa depan. Analisis IE Matrix berdasarkan nilai faktor yang didapatkan dari faktor eksternal atau EFE dan faktor internal atau IFE, kita mendapatkan skor EFE matrix yaitu 2,7 dan IFE matrix 2,4. Untuk interpretasinya, PT Saratoga berada dalam posisi sel kelima yaitu hold and maintain, yang artinya perusahaan berada di posisi tengah-tengah yang bisa disebutkan cukup stabil, tapi masih perlu diperkuat agar bisa berkembang lebih baik lagi. Perusahaan juga memiliki respon yang baik dalam menanggapi faktor eksternal dengan skor 2,7 dan faktor internal yang tadi disebutkan yaitu 2,4. Berikut merupakan strategi yang cocok untuk perusahaan. Yang pertama, market penetration, yaitu perkuat promosi dan tambah pelanggan. Untuk produk development, kembangkan produk baru atau tingkatkan kualitas. Boleh selanjutnya. Yang selanjutnya, strategi level korporasi. Untuk PT Saratoga menerapkan strategi level korporasi yang berfokus pada investasi aktif di berbagai sektor industri dengan prospek pertumbuhan tinggi. Sebagai perusahaan investasi, Saratoga menjalankan strategi diversifikasi dengan mengalokasikan modal ke sektor-sektor utama seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan barang konsumsi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan portofolio investasi yang seimbang, mengurangi risiko bisnis, serta memanfaatkan peluang pertumbuhan di berbagai industri. Yang kedua ada strategi level bisnis. Perusahaan menerapkan strategi investasi aktif dengan pendekatan pertumbuhan dan penciptaan nilai atau value creation. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai pemodal, tetapi juga turut serta dalam pengelolaan strategi perusahaan investasi untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Strategi yang diterapkan meliputi identifikasi peluang investasi di sektor-sektor yang memiliki prospek tinggi, seperti penguatan kapabilitas operasional perusahaan. Yang terakhir ada strategi level fungsional. Pada tingkat fungsional, perusahaan menerapkan berbagai macam strategi untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Perusahaan menjalankan pengelolaan modal yang memanfaatkan leverage secara optimal untuk mendukung ekspansi investasi. Dari aspek operasional, PT Saratoga menerapkan efisiensi dalam pengelolaan aset investasi guna memastikan profitabilitas jangka panjang perusahaan yang terlibat aktif dalam manajemen dan strategi perusahaan portofolio, sekaligus membantu meningkatkan nilai bisnis dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Next. Oke, selanjutnya masuk ke EV matrix. Jadi sebelumnya harusnya itu EV matrix itu ada di ruang lingkup eksternal. Cuman ini kita tarik ke bagian input. Kenapa alasannya? Karena analisis EV dan EV matrix itu tuh ngasih kita penjelasan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman yang dihadapi sama PT Saratoga Investama Sedaya. Dan EV matrix itu tuh buat kita bahas EV matrix dulu ya. Jadi buat EV matrix itu ada peluang dan ancaman. Buat peluangnya sendiri, ini bakal aku bahas satu-satu. Yang pertama,
Wait. Yang pertama ada analisis peluang. Yang nomor 1, potensi besar investasi di proyek energi hijau. Kesadaran global terhadap energi hijau terus meningkat, menciptakan peluang besar bagi PT Saratoga untuk berinvestasi di sektor ini dan dengan adanya peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Terus perusahaan ini tuh juga bisa manfaatin tren buat memperluas portofolio investasinya. Dan faktor ini kenapa dikasih bobot 0,20? Karena dia itu punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan dalam jangka yang panjang. Terus kenapa dikasih rating 4? Itu juga karena investasi di energi hijau memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dan sejalan dengan kebijakan keberlanjutan global. Terus yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing. Regulasi yang lebih terbuka dari pemerintah dalam menarik investasi asing itu memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan dan memperluas jaringan bisnisnya dengan adanya insentif dan kemudahan berinvestasi. Dan PT Saratoga Investama ini juga tuh bisa memanfaatkannya itu buat ningkatin daya saing mereka sebagai perusahaan investasi gitu. Dan kenapa faktor ini dikasih bobot 0,15? Karena dia itu cukup penting dalam mendukung ekspansi bisnis dan dikasih rating 3 karena meskipun dia positif tapi regulasi masih bisa berubah gitu tergantung dengan kebijakan pemerintah selanjutnya. Terus yang ketiga, pertumbuhan sektor energi terbarukan di Indonesia. Karena berhubung seiring meningkatnya investasi di sektor energi terbarukan ini, peluang bagi perusahaan itu semakin terbuka lebar. Permintaan terhadap energi ramah lingkungan semakin meningkat dan pemerintah juga terus mendorong transisi energi hijau. Faktor ini dikasih bobot 0,15 karena menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan strategi investasi perusahaan. Dan diberi rating 3 karena pertumbuhan sektor ini tuh masih memerlukan dukungan infrastruktur yang lebih matang. Lanjut, buat yang keempat, Saratoga mempertimbangkan IPO untuk perusahaan portofolionya. Nah, melalui penawaran umum saham perdana atau biasa disebut IPO, itu perusahaan portofolio bisa memperoleh pendanaan tambahan dan memperkuat nilai PT Saratoga secara keseluruhan. Dan faktor ini memiliki bobot 0,10 dan rating 2 karena mendukung ekspansi namun memerlukan kesiapan perusahaan portofolio. Terus yang kelima, perkembangan sektor teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi itu dia memberikan peluang efisiensi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset, serta mendukung strategi investasi berbasis teknologi dan diberi bobot 0,10 dan rating 2 karena masih dalam tahap awal penerapan. Terus ada analisis ancaman. Yang pertama itu ada inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Inflasi yang tinggi dan juga kenaikan suku bunga itu berdampak pada peningkatan biaya pinjaman dan pengurangan margin keuntungan investasi yang ini dapat menghambat ekspansi perusahaan dalam jangka panjang. Dan faktor ini tuh dikasih bobot 0,10 karena karena memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan perusahaan. Dan dikasih rating 3 karena resiko ini tuh susah buat dikendalikan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Terus yang kedua ada perubahan regulasi yang mempengaruhi investasi. Regulasi yang tidak konsisten atau terlalu ketat dapat membatasi fleksibilitas investasi dan memperbesar risiko ketidakpastian. Kenapa dikasih bobot 0,05 dan rating 2? Karena dia itu memiliki dampak yang besar terhadap pengambilan keputusan. Terus yang ketiga ada fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada NAV. Sebagai perusahaan dengan exposure pada sektor sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas sangat mempengaruhi nilai aset bersih
PT Saratoga. Dikasih bobot 0,05 dan rating 2 itu karena dampaknya langsung pada kinerja keuangan. Terus yang keempat, investor asing lebih tertarik pada aset dolar. Investor cenderung lebih memilih aset dalam mata uang yang lebih stabil, kayak dolar Amerika Serikat, yang dapat mengurangi minat terhadap investasi domestik. Faktor ini dikasih bobot 0,05 karena dapat mempengaruhi pendanaan proyek. Jadi diberi rating 1 karena ketergantungan terhadap investor asing bisa berdampak pada pertumbuhan investasi perusahaan juga. Terus yang terakhir, yang kelima, volatilitas harga komoditas global. Fluktuasi harga komoditas, terutama di sektor SDA, dapat berdampak pada valuasi portofolio investasi perusahaan. Faktor ini itu diberi bobot 0,05 karena masih bisa diantisipasi dengan strategi diversifikasi. Terus diberi rating 1 karena walaupun berisiko, dia tuh PT Saratoga itu tuh masih dapat melakukan mitigasi dengan manajemen risiko. Lanjut ya, kita ke EV Matrix. Di EV Matrix ini ada kekuatan dan kelemahan. Ini juga aku bakal bahas satu-satu. Jadi kita mulai dari yang kekuatan dulu, analisis kekuatan dulu. Yang pertama itu ada akses terhadap kemitraan dengan pemerintah. Jadi kemitraan yang kuat dengan pemerintah itu memberikan keuntungan dalam mendapatkan proyek strategis dan dukungan regulasi. Faktor ini tuh diberi bobot 0,10 karena kemitraan ini berpengaruh besar dalam mendapatkan proyek yang menguntungkan dan dikasih rating 2 karena bergantung pada kebijakan pemerintah yang dinamis. Lalu yang kedua ada kinerja keuangan yang solid dan peningkatan nilai aset. PT Saratoga Investama memiliki stabilitas keuangan yang baik dengan peningkatan nilai aset yang terus berkembang. Hal ini tuh menunjukin kalau perusahaan ini tuh memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dan faktor ini tuh dikasih bobot 0,20 karena menjadi aspek penting dalam keberlanjutan bisnis. Dan dikasih rating 4 karena stabilitas keuangan merupakan kunci utama dan dalam keberhasilan investasi. Terus yang ketiga ada portofolio investasi yang beragam. Diversifikasi investasi perusahaan itu yang mencakup berbagai sektor membantu mengurangi risiko keuangan. Faktor ini dikasih bobot 0,10 karena diversifikasi yang tepat dapat memperkuat daya saing perusahaan. Dan dikasih rating 3 karena keberagaman portofolio menjadi salah satu keunggulan strategis utamanya. Terus yang keempat ada strategi investasi jangka panjang yang matang. PT Saratoga Investama itu dia memiliki strategi investasi jangka panjang yang memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Faktor ini diberi bobot 0,05 karena strategi ini tuh bisa ngasih kepastian buat para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dan diberi rating 2 karena strategi ini membutuhkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Terakhir ada reputasi yang kuat sebagai perusahaan investasi. Nama yang besar dan kredibilitas Saratoga menjadikannya mitra terpercaya bagi investor dan perusahaan lain. Bobot 0,05 dan rating 2 itu diberikan karena dia itu mendukung kepercayaan pasar dan kerjasama yang strategis. Next itu ada analisis kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada investasi jangka panjang. Perusahaan itu lebih banyak berfokus pada investasi jangka panjang yang membatasi fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar. Dan faktor ini itu dikasih bobot 0,20 karena dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Dan dikasih rating 2 karena ketergantungan ini tuh bisa menjadi tantangan dalam situasi ekonomi yang dinamis. Yang kedua, ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Masih besarnya investasi di sektor SDA ini bisa meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga komoditas. Faktor ini tuh diberi bobot 0,10 karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dan dikasih rating 2 karena
diversifikasi yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Lalu yang ketiga ada fluktuasi nilai aset yang tinggi. Kinerja portofolio itu dapat merubah drastis tergantung pada pasarnya, yang menyebabkan investasi tidak stabil. Bobot 0,10 dan rating 2 itu diberikan karena berdampak langsung terhadap NAV perusahaan. Yang keempat, tingginya biaya operasional. Beban operasional yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Faktor ini diberi bobot 0,05 karena perlu dilakukan efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Dan diberi rating 1 karena perlu ada strategi pengelolaan biaya yang lebih baik. Yang kelima, risiko likuiditas dan ketergantungan pada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap exit strategi dan penjualan aset. Bobot 0,05 dan rating 2 karena mempengaruhi fleksibilitas investasi dan pengembalian. Boleh next. Oke, lanjut. Ini ada pencocokan SWOT matrix. Nah, itu ada strange. Yang pertama, portofolio investasi yang diversifikasi dalam 3 sektor utama itu ada sumber daya alam, konsumer, dan infrastruktur. Terus yang kedua ada reputasi yang kuat dan jaringan luas dengan mitra strategis serta investor institusional. Terus yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen yang berpengalaman terutama dalam strategi investasi jangka panjang. Terus juga pendekatan yang aktif terhadap portofolio investasi yang meningkatkan nilai jangka panjang. Terus ada weakness yang pertama itu ketergantungan pada sektor tertentu dengan sebagian besar pendapat yang berasal dari sektor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Terus yang kedua, exposure risiko pasar yang dimana perusahaan investasi kinerja Saratoga sangat bergantung dengan kondisi pasar modal dan ekonomi makro. Terus yang ketiga, itu ada kurangnya diversifikasi geografis yang memiliki fokus utama pada pasar domestik di Indonesia dengan membatasi peluang pertumbuhan internasional. Terus ada opportunity. Ya, yang pertama itu pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, yang dimana investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat membukakan peluang besar bagi Saratoga untuk memperluas portofolio di sektor ini. Ekspansi teknologi dan digitalisasi, yang dimana peluang dapat berinvestasi kepada sektor teknologi yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Terus yang terakhir, kemitraan yang strategis yang akan bermitra dengan investor global guna untuk meningkatkan akses ke teknologi dan pasar internasional. Terus strength sama opportunity itu pertama memanfaatkan arus kas untuk berinvestasi lebih banyak pada sektor infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, mengoptimalkan reputasi manajemen untuk menarik mitra strategis global. Terus weakness dan opportunity itu pertama mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam dengan diversifikasi ke sektor teknologi dan digitalisasi. Yang kedua itu mengeksplorasi peluang ekspansi geografis untuk mengurangi risiko domestik. Terus di sini juga ada trade. Yang pertama itu volatilitas harga komoditas yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan investasi di sektor sumber daya alam. Persaingan investasi yang meningkatkan jumlah perusahaan investasi di Indonesia dapat memperketat kompetisi. Dan yang terakhir, ketidakpastian pada ekonomi global seperti resesi global atau kebijakan perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi investasi. Terus trend sama trade ini pertama menggunakan portofolio diversifikasi untuk mengurangi dampak volatilitas harga komoditas. Terus yang kedua, memanfaatkan pendanaan kuat untuk bersaing secara agresif dengan perusahaan investasi lain. Terus weakness dan trade ini pertama mengembangkan strategi mitigasi risiko pasar melalui diversifikasi portofolio yang luas. Dan yang terakhir, memanfaatkan efisiensi operasional untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Oke, next. Oke, selanjutnya ada BCG Matrix. Nah, di BCG Matrix ini ada perusahaan-perusahaan yang
berkaitan dengan PT Saratoga Investa Masa Daya. Yang pertama itu ada STARS. STARS itu adalah High Market Growth and High Relative Market Share. Yang pertama itu Deka Copper Gold, perusahaan pertambangan emas dan tembaga dengan pertumbuhan agresif dan ekspansi berkelanjutan. Perusahaan ini masuk kategori STARS karena prospek kerja panjang dan posisi pasar yang kuat di sektor tembaga. Nah, selanjutnya itu ada Tower Bersama, infrastruktur menara telekomunikasi sangat dibutuhkan di tengah pertumbuhan digital dan 5G. Tower Bersama memiliki market share signifikan dan potensi ekspansi lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada Cash Cows, yaitu low market growth and high relative market share. Ada perusahaan Adaro Energy, yaitu salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, yang mempunyai pertumbuhan sektor batubara cenderung melambat karena tren energi hijau. Adaro masih mendominasi pasar dan menghasilkan pendapatan yang signifikan. Perusahaan kedua itu ada Mitra Pinastika Mustika, bergerak di sektor otomotif dengan pasar yang cukup matang. Meskipun tidak terlalu tumbuh cepat, Mitra Pinastika Mustika ini memiliki basis pelanggan yang stabil dan memberikan kontribusi keuangan yang konsisten. Nah, selanjutnya itu ada question marks, yaitu high market growth and low relative market share. Yang pertama ada perusahaan Famon Awal Bro Sedaya, yaitu sektor rumah sakit dan layanan kesehatan yang terus bertumbuh. Meski memiliki potensi, perlu pengembangan lebih lanjut untuk memperkuat potensi pasar mereka. Yang kedua itu ada Aneka Gas Industri, potensi tinggi dalam sektor gas medis dan industri yang masih perlu dorongan untuk meningkatkan market share mereka. Selanjutnya itu ada Mulia Bosco Logistik, yaitu beroperasi dalam sektor logistik yang tumbuh cepat karena e-commerce, perlu penguatan jaringan dan investasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada Deltomed, yaitu herbal dan wellness sedang naik daun, tapi kompetitor besar membuat market share mereka masih kecil. Nah, selanjutnya itu ada DOGS, yaitu low market growth and low relative market share. Yang pertama ada Provident Agro, yaitu perusahaan sektor sawit yang mengalami stagnasi menghadapi tantangan lingkungan dan fluktuasi harga. Selanjutnya ada Nusa Raya Cipta, yaitu sektor konstruksi yang sedang menghadapi persaingan ketat, margin rendah, dan juga resiko proyek yang tinggi. Oke, selanjutnya ada Space Matrix. Nah, saya akan memberikan analisis singkat dari Space Matrix ini. Yang pertama itu ada financial strength. Total aset PT Saratoga Investa Masa Daya ini mencapai 53,9 triliun dan diberi bobot 3, yang mencerminkan kekuatan finansial mereka dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang investasi baru. Aset ini mencakup investasi di berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan juga telekomunikasi. Lalu, ekuitas PT Saratoga Investa Masa Daya itu sebesar 51,7 juta, diberikan bobot 2,5, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang kuat dan ketergantungan terhadap utang yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Nah, selanjutnya itu ada environmental stability. Ketidakstabilan ekonomi global sangat cepat diberikan bobot minus 2,5, dikarenakan situasi ekonomi yang tidak stabil dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi baru. Selanjutnya ada persaingan dalam industri yang sangat ketat, itu diberi bobot minus 3,0, dikarenakan banyaknya perusahaan investasi dan private equity yang masuk ke pasar. Selanjutnya ada industry strength, diberi bobot plus 4,0, dikarenakan meningkatnya jumlah startup dan perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Hal ini memberikan peluang investasi bagi perusahaan Saratoga juga semakin besar. Lalu ada pangsa pasar yang luas, diberi bobot plus 3,5, karena Saratoga ini memiliki jaringan bisnis yang luas dan reputasi yang baik di industri investasi. Selanjutnya ada digitalisasi di sektor keuangan yang diberi bobot plus 3,0, yang dikarenakan investasi ini membuka peluang baru bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada competitive advantage, diberi bobot minus 2,5, dikarenakan investasi PT Saratoga tersebar di berbagai sektor, mengurangi resiko secara keseluruhan. Lalu diberi bobot minus 3,0 juga, dikarenakan Saratoga memiliki reputasi yang kuat di mata para investor. Dan diberi bobot juga minus 2,5, dikarenakan Saratoga sering melakukan akuisisi strategis untuk memperluas portofolio mereka. Nah, meskipun strategi ini dapat memberikan keuntungan besar, resiko kegagalan Saratoga dalam investasi juga meningkat. Selanjutnya ada KSPM Matrix. Di sini saya akan memberikan interpretasi singkat tentang hasil KSPM. Yang pertama itu ada strategi terbaik dari hasil KSPM ini untuk PT Saratoga ini, yaitu akuisisi energi terbarukan dengan skor 3,45. Alasan saya memberikan skor ini dan juga
melabeli dia sebagai strategi terbaik adalah paling responsif terhadap peluang energi hijau yang diberi bobot 0,80 dan kebijakan pemerintah diberi bobot 0,60. Lalu memanfaatkan kekuatan kinerja keuangan diberikan bobot 0,80, mengurangi ketergantungan SDA diberikan bobot 0,40. Selanjutnya, strategi pendukung, yaitu dispensasi aset non-korelatif yang saya berikan skor 2,75. Alasan saya memberikan skor ini dan menjadikan dispensasi aset non-korelatif ini sebagai strategi pendukung adalah efektif mitigasi inflasi, yaitu 0,40, dan resiko likuiditas 0,20. Selanjutnya, strategi ini juga cocok sebagai strategi defensif bagi perusahaan Saratoga Investama ini. Selanjutnya ada strategi alternatif kemitraan vintage, skor mereka itu 2,60. Alasan saya memberikan skor ini karena solusi jangka panjang untuk digitalisasi, tetapi kurang langsung mengatasi ancaman utama PT Saratoga. Nah, selanjutnya, berdasarkan analisis tadi BCG Matrix, lalu ada Space Matrix, dan juga Green Strategy Matrix, PT Saratoga ini direkomendasikan untuk menerapkan strategi pertumbuhan agresif. Unit-unit bisnis mereka seperti Merdeka Copper Gold, Tower Bersama, yang tadi saya sebutkan berada di posisi stars, layak untuk terus dikembangkan. Sementara itu, unit mereka seperti Mitra Pinastika Mustika dapat dimanfaatkan sebagai cash cow mereka. Lalu unit kinerja rendah seperti Provident Agro perlu dievaluasi. Space dan Green Strategy Matrix sama-sama menunjukkan bahwa Saratoga ini berada dalam posisi yang kuat dan responsif terhadap peluang, sehingga strategi ekspansi, pengembangan pasar, dan diversifikasi sangat tepat untuk diterapkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.